Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faisal Abadai dengan NPM 202214150019. Saya akan praktekkan bagaimana guru bisa memancing rasa ingin tahu kita kepada siswa dengan masalah nyata dan membimbing mereka menemukan solusi lewat proses pembelajaran. Yang kita ketahui adalah semangat dalam belajar selalu bermula dari rasa ingin tahu kita. Keinginan tahuan menjadi sifat dasar dan alamiah kita. Jika ia memikirkan sesuatu, menghadapi suatu permasalahan yang ditemuinya dalam kehidupan sehari-hari, atau persoalan yang membuatnya bingung dan belum mampu untuk dipecahkan dengan diri sendiri, kemudian kita mendorong untuk mencari tahu solusinya atau jalan tengahnya atau jawaban dari berbagai pertanyaan yang timbul dari siswa tersebut. Maka dapat diartikan tanpa adanya rasa keingintahuan, keinginan untuk belajar pun juga rendah dan susah. Rasa ingin tahu juga kemudian muncul dorongan, semangat, minat, bahkan impian untuk menggapai suatu tujuan besar. Itu membedakan akal pikiran dibandingkan yang lain. Tingginya rasa keingintahuan juga yang membuat manusia akan atau ingin selalu berproses dan berkembang menuju ke arah dan tempat yang lebih baik dari sebelumnya. Sebab munculnya rasa ingin tahu itu, yang pertama itu keterbatasan fisik yang ada pada manusia, atau kebutuhan dan keinginan yang muncul, dan permasalahan yang dihadapi, dorongan alami akal pikiran, kekaguman terhadap keluasan pada alam semesta. Manfaat adanya rasa ingin tahu itu menurut saya bila dipandang dari konteks riset atau penelitian itu menjadikan rasa ingin tahu sebagai bagian awal yang sangat penting untuk mendorong hasil penelitian yang akurat dan bermanfaat. Manfaatnya apa nih? Rasa ingin tahu kita. Bukan hanya itu saja, lebih lanjut. Yang pertama itu ada membantu dalam mengaktualisasikan diri. Membawanya seseorang untuk berupaya mencapai sesuatu, entah ingin mendapatkan prestasi atau apresiasi atau penghargaan dari orang lain. Hingga di dunia kerja bertujuan untuk mendapatkan jenjang karir yang lebih baik juga. Semakin besar rasa ingin tahu yang muncul di pikiran seseorang, maka semakin besar pula dorongan untuk mencari tahu dan berusaha mengajari hingga berhasil atau bisa memecahkan suatu permasalahan. Nah, yang kedua ini ada muncul rasa simpati atau empati terhadap orang lain. Saat seseorang merasa penasaran atau ingin tahu doang pada orang lain, ia akan mencari tahu dan memastikan apakah pandangan mengenal orang lain benar. Rasa mendorong untuk berbicara atau mengobrol, mencari informasi dan dari orang sekitarnya, dan menggali berbagai sumber lainnya. Mungkin saja mengubah persepsi seseorang terhadap orang lain dalam hal yang positif dapat mendatangkan rasa simpati dan empati. Sehingga berawal dari rasa ingin tahu, seseorang kemudian akan berusaha menjadi memahami orang lain dan berpikir. Munculnya motivasi mencapai impian atau tujuan yang tertentu. Nah, seseorang mendorong untuk menggali berbagai hal, lebih mengenali kehidupan maupun aktivitas yang dilakukan. Jika ingin mencapai suatu keinginan, misalnya
Siswa ini rasa ingin tahu menjadi dasarnya muncul motivasi sehingga seorang akan berusaha melakukan evaluasi pada dirinya terhadap siswanya, terutama guru. Guru bermotivasi besar untuk pada siswa yang ingin mencapai impian dan tujuannya dia. Lalu variasi pembelajaran berupa kejutan kepada siswa. Biasanya banyak guru yang memberikan kejutan kepada siswanya dengan melewat ulang tahunnya dia ataupun apresiasi dengan nilainya yang lebih baik. Ya, semangat siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran juga dapat mendorong siswa membutuhkan rasa ingin tahu juga. Permainan yang dipilih juga berfokus dengan tujuan menggali kemampuan dan keingintahuan siswa. Misalnya kita bermain dengan harta karun ataupun teka-teki yang dipertanyakan dengan semangatnya siswa. Siswa juga banyak yang bertanya dan bersemangat kepada guru tersebut. Yang kedua ini merencanakan kegiatan di luar kelas atau out class atau traveling nih. Ya, guru juga dapat melakukan kegiatan di luar kelas atau terdekat dengan sekolah ya. Misalnya berolahraga dengan bermain sepak bola di luar atau di halaman kelas yang nggak jauh dari sekolah. Dan seperti bisa senam atau jalan-jalan santai di halaman kelas juga bisa. Atau bisa juga di kebun binatang. Selain bukan refreshing doang, maka di kebun binatang juga belajar mengenal hewan-hewan yang ada di kebun binatang tersebut. Yang tiga, melakukan praktek bersama. Siswa bisa kita arahkan untuk memikirkan caranya bersama dengan teman sekelas yang berkelompok ini. Ya banyak ya. Jadi guru ini bisa dibilang tombaknya. Jadi guru bisa nggak sih bisa nyatuin dari satu teman ke satu kelas semua. Nah, dengan cara apa? Melakukan pembelajaran dengan kelompok. Jadi kita bisa tahu nih, guru bisa tahu mana yang kerja sendiri, mana yang kerja kelompok, mana yang bisa beromong, mana bisa yang enggak. Jadi kita bisa menilai dengan cara berpresentasi dengan media belajar kelompok. Dan kita juga bisa menciptakan setting belajar demokratis. Guru dapat memberikan kesempatan siswa untuk berani mau bertanya nih. Misalkan guru lagi mempresentasikan tentang materi. Lalu apakah guru cuma menerangkan saja? Kan tidak. Pasti guru bakal menanyakan sesuatu kepada muridnya tersebut. Kayak seperti apakah kalian paham, apakah kalian ingin bertanya. Dari situlah guru bisa menilai dengan siswanya untuk menjawab pertanyaan materi guru tersebut. Dan bisa mencari suasana dengan cara ingin tahu siswa kepada pertanyaan dan materi guru yang disampaikan tersebut. Dan begitu pula siswa juga bisa biasakan untuk menghargai apa yang disampaikan oleh temannya juga.
kayak temannya ingin menjawab pertanyaan materi guru tersebut, lalu ada satu orang menjawab, misalkan teman sendiri, dengan dia menjawab dengan percaya diri dan ia tuh tidak memikirkan salah atau benarnya, yang penting ia itu percaya diri dan menerima hasil yang lebih baik. Namun ada satu murid yang menertawakan dia. Makanya itu guru juga harus benar-benar mempercayakan diri dia yang bertanya ataupun membisikkan kepada siswa untuk tidak menertawakan atau menyepelekan jawaban temannya sendiri. Mereka harus menghargai temannya sendiri atau harus menghargai guru. Jadi begitulah saya mempraktekkan materi tersebut, dan mungkin guru mencoba untuk merasa ingin tahu dengan menanyakan sesuatu, atau di luar sekolah, atau di luar jam mata pelajaran. Bahkan guru juga gak tega melihat sosok siswa yang cenderung ada masalah nyata dengan dirinya sendiri, sehingga tidak bersemangat dengan pelajaran-pelajaran yang lainnya. Pasti guru menanyakan hal sesuatu dengan empat mata. Guru akan menyampaikan sesuatu pendapat atau menjadi motivasi tentang obrolan itu tersebut, dan guru pasti akan bersemangat kepada anak-anaknya atau murid-muridnya yang ingin mencapai tujuan mimpinya dia terwujud, dan mungkin bisa mendorong apa yang kita niatkan dengan siswa yang ingin atau yang tidak ada lagi yang siswa yang cenderung dengan masalahnya, sehingga kita harus bisa membantu siswa yang akan membutuhkan. Karena siapa lagi kalau bukan guru? Siswa ini butuh orang tua kedua. Jadi itu saja yang saya bisa ceritakan, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.